Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Sriwayuni, NIM 87203181500034. Saya mahasiswi Universitas Pancasila Bekasi, Fakultas Ilmu dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi, semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Ekonomi Syariah dan dosen pengampu Bapak Darmawan Magister Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama, sejarah ekonomi Islam pada zaman Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, cara menyikapi ekonomi syariah pada zaman ini. Dan yang ketiga, peran negara terhadap ekonomi syariah saat ini. Di slide yang pertama ini ada sejarah ekonomi Islam pada zaman Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Secara umum, ekonomi adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan bagaimana proses dan cara memperoleh dan mendayagunakan produk, distribusi, dan konsumsi. Ekonomi berkaitan dengan perilaku manusia yang didasarkan pada landasan serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar acuan. Ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern atau baru yang muncul pada tahun 1970-an. Akan tetapi, pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Rujukan atau landasan utamanya adalah Al-Quran dan Hadis. Pemikiran ekonomi Islam muncul bersama dengan diturunkannya Al-Quran dan pada masa kehidupan Rasulullah SAW pada abad ke-6 Masehi hingga awal abad 7 Masehi. Di sini ada perekonomian di masa Rasulullah SAW. Kehidupan Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim saat itu adalah teladan terbaik untuk implementasi Islam, termasuk bidang ekonomi. Yang pertama, ada mata pencariannya, yaitu berdagang, bertani, dan berkebun. Dan yang kedua, karakteristik umum, yaitu komitmen tinggi pada etika dan norma, serta perhatian besar terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan. Yang ketiga, instrumen yang digunakan pasar, negara, dan masyarakat secara umum. Banyak hal yang strategis yang dilakukan Rasulullah SAW dalam masyarakat baru di Madinah, khususnya tentang perekonomiannya, antara lain sebagai berikut. Menyusun sistem pertahanan Madinah, membuat konstitusi negara, mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negara, menciptakan kedamaian dalam negara, meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara. Secara garis besar, ketentuan dan kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah adalah pemilik absolut atas semua yang ada. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin atau khalifah Allah di muka bumi. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah. Yang keempat, kekayaan tidak harus ditimbun dan kekayaan harus diputar. Yang kelima, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuk harus dihilangkan, termasuk riba. Selanjutnya, di sini ada cara menyikapi ekonomi Islam pada zaman saat ini. Mempertahankan perekonomian syariah dengan mengadopsi perekonomian Islam pada zaman Rasulullah SAW dan dikembangkan juga disesuaikan dengan perekonomian Islam pada saat ini. Yang kedua, menciptakan dan memperluas kegiatan perekonomian Islam atau syariah dalam lingkup tradisional dan modern. Yang ketiga, agar kita bisa meningkatkan daya saing ekonomi Islam atau syariah dan membantu dalam perekonomian negara. Yang keempat, dan belajar untuk mengimplementasikan ekonomi Islam atau syariah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada pendapat mengenai peran negara dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, negara itu bertugas dan bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dalam ekonomi. Tugas lainnya yang sangat
urgent atau penting adalah mencegah terjadinya kezaliman dengan berbagai bentuk dan wajib menindak para pelanggar hukum di bidang ekonomi. Contohnya, pembelian pakaian akan menyebabkan hak kepemilikannya dan penggunanya barang berpindah kepada orang yang membelinya. Barang ini umumnya diupayakan sendiri dan masing-masing orang, di mana pada daerah-daerah Dauliyah Islamiyah tidak ditemukan seorang pun warga negara yang fakir miskin karena mendapat perhatian serius dari negara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.